Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 23 Februari 2023 bersama saya Hafiz Ekodiantoro. Dan saya Ripka Manurung, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, minyak kita yang disubsidi pemerintah langka di pasaran tradisional di Medan Utara, jika pun ada harganya sangat mahal. Seperti di pasar tradisional di Jalan Jawa, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan, minyak kita berukuran 2 liter kosong di seluruh grosir dan supermarket. Sementara ukuran 1 liter harganya cukup mahal mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 kemasan botol plastik sudah langka dan hanya terdapat di supermarket. Minyak curah yang sebelumnya harganya Rp14.000 per liter, kini harganya naik menjadi Rp15.000 membuat masyarakat pedagang kecil dan pengusaha rumah makan mengeluh. Salah seorang pedagang, Sanjaya, mengatakan harga minyak curah mahal dari harga sebelumnya, yakni Rp4.000 kini mencapai Rp15.000 per liter. Minyak curah mahal kali harganya, sampai 16.000 per kilo. Nah, itu kayak mana kami mau jualan kayak gini. Nah, tolonglah Pak pemerintah, apakanlah minyak ini biar supaya enak kami yang jualan ini. Nah, minta bantulah kami sama Bapak pemerintah. Nah, jadi kayak gini kami jualan, kami pun udah payah kali. Semua serba mahal semuanya. Masyarakat Medan Utara berharap agar pasokan minyak kita dapat disubsidi kembali dengan harga yang lebih murah sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat Sumatera Utara. Pemirsa, polemik minyak goreng atau minyak kita saat ini terus bergulir di kalangan masyarakat. Karena harga sawit di tingkat petani tergolong murah, namun harga minyak goreng saat ini cukup mahal. Seperti yang dialami petani sawit di Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini harga buah sawit bervariasi di harga Rp1.300 sampai dengan Rp1.500 per kilogramnya. Harga tersebut dinilai petani tergolong cukup murah karena sudah tidak sesuai dengan harga pupuk dan biaya operasional yang cukup mahal. Untuk menekan biaya pengeluaran yang cukup besar, petani sawit saat ini tidak lagi melakukan pemupukan pada pohon sawitnya. Sebab para petani tidak sanggup lagi untuk membeli pupuk yang semakin melambung tinggi. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap panen hasil buah sawitnya. Menurut salah seorang petani sawit, Nasrun mengatakan saat ini harga sawit yang tergolong murah, namun kenapa harga minyak goreng cukup mahal? Ia bermohon kepada pemerintah untuk dapat menstabilkan harga baik itu pupuk dan juga harga jual buah sawit. Harganya pun udah turun, nggak naik-naik, minyak makan mahal, nggak ada turunnya. Udah itu harganya pun murah sawit tadi. Nah, jadi saya minta naikkanlah itu bahan kami, jangan meningkat kan gitu. Nah, jadi berapa dijual sama ke agen? taruhlah 1.300 per kilo sekarang. Itu pun kotor orang yang ngambilnya kan gitu. Sementara itu, Aji, pengepul buah sawit berharap agar buah sawit bisa mengalami kenaikan harga jualnya agar para petani sawit di wilayah Pantai Labu ini bisa sejahtera. Lihat dari buah kualitasnya. Kualitasnya kayak seperti ini, buah mateng kali itu kita beli 1.500. Kalau buah yang separuh mateng itu matangnya nanggung, kita beli 14.50. Kalau buah mentah kita beli 500 perak harganya di sini. Kalau kenaikan ada kenaikan dari sebelum Imlek ada kenaikan. Diharap pemerintah dapat segera menuntaskan permasalahan petani ini, minimal menstabilkan harga buah sawit di tingkat petani, agar para petani sawit dapat merasakan keuntungan yang cukup. Sementara itu pemirsa, sejumlah kawasan kecamatan pada pedalaman Kabupaten Nias Utara tidak memiliki infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung aktivitas perekonomian rakyat.
Ruas jalan penghubung wilayah Kabupaten Nias dengan Kabupaten Nias Utara, tepatnya di Kecamatan Tugala Oyo dan Kecamatan Afulu ini, sehari-hari dilintasi warga untuk menjalankan aktivitas perekonomian. Termasuk juga para siswa saat pergi dan pulang ke sekolah, jalan ini adalah satu-satunya akses bagi mereka. Pasca gempa bumi tektonik yang meluluh lantakkan Pulau Nias tahun 2005 silam, daerah ini pernah disentuh dengan masuknya pembukaan dan perkerasan jalan, serta pemasangan sejumlah jembatan penghubung dengan konstruksi besi gantung. Sementara belum dilakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan secara maksimal oleh instansi pemerintah terkait, sehingga kondisi jalan pada sejumlah titik sangat memprihatinkan, yakni mengalami kerusakan sehingga sulit dilintasi para pengendara. Selain itu terdapat sejumlah kawasan hunian penduduk yang masih hanya dijangkau melalui jalan setapak akibat ketiadaan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan. Warga pun meminta adanya perhatian pemerintah memetakan prioritas pembangunan pada daerah ini agar kelancaran ekonomi serta keluarnya dari status daerah terisolir dapat mereka raih. Kami ini sudah rusak banget ini ya. Ya kenapa deh? Bisa jalan roda 2 di sini. Kenapa? Ya karena apa ya? Kerusakan ini udah lama ya deh? Ya udah lama ini. Belum ada penanganan? Belum ada. Kami merasakan bahwa jalan ini susah untuk kami jalani. Banyak potensi sumber daya alam dihasilkan daerah-daerah dalam kawasan pedalaman Nias Utara tersebut, sehingga apabila digali lebih jauh dapat menyumbang kebutuhan ekonomi masyarakat umum. Seperti halnya berbagai hasil komoditi pertanian akan lebih lancar pengangkutan dan pendistribusiannya ke sentra pasar apabila ruas jalan yang cukup parah kerusakannya ini dibangun secara maksimal. Kita ke informasi lain pemirsa, sesuai Permendagri nomor 72 tahun 2022 terkait KTP elektronik digital. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuan Batu Utara menginput identitas kependudukan digital IKD dengan sistem jemput bola. Untuk melayani penginputan data identitas kependudukan digital IKD, tahap pertama Disdukcapil Labuan Batu Utara terlebih dahulu diimplementasikan kepada pegawai di lingkungannya sendiri. Dan tahap kedua ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkab. Mengaktifasi IKD dengan jemput bola ke kantor OPD se-Labuan Batu Utara sudah berlangsung dari Januari sampai saat ini telah selesai dilaksanakan. Dengan capaian target Kabupaten Baru mencapai 6%, yaitu sebanyak 1.692 jiwa dari penduduk wajib KTP elektronik sebanyak 280.858 jiwa. Dengan total penduduk Labuan Batu Utara sebanyak 396.722 jiwa. Selanjutnya untuk mengejar target 25% secara nasional, kedepannya Disdukcapil akan melakukan target implementasi tahap ketiga yaitu kepada pelajar dan mahasiswa. Kemudian tahap keempat kepada masyarakat yang memiliki smartphone dengan mendatangi atau menempatkan petugas Disdukcapil di kampus, kantor kecamatan, kelurahan, dan desa secara bertahap melakukan input pendataan secara massal. Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Labuan Batu Utara Abdul Hariman mengatakan sebelum pelaksanaan input data IKD pihaknya pada bulan Oktober tahun 2022 terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi IKD dan pada tahun 2023 ini identitas kependudukan beralih dari kartu identitas fisik ke digital, namun KTP elektronik tetap berlaku. Identitas kependudukan digital. Sampai saat ini kami telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh OPD di Kabupaten Labuan Batu Utara dan sampai dengan hari ini sudah mencapai 6%, dan di mana capaian yang diharapkan nasional adalah 25%. Dengan kegiatan ini diharapkan nantinya beralih dari identitas kependudukan kita ini tidak lagi berharap kepada KTP yang bersifat fisik, namun KTP yang fisiknya tetap berlaku. Pemirsa, hingga hari ini sejumlah delegasi dan peserta F1 H2O masih berdatangan melalui Bandara Silangit. Namun saat keberangkatan pesawat tiba-tiba asap mengepul dari belakang gedung kedatangan penumpang.
Di tengah situasi aktivitas bandara, tiba-tiba asap putih dari belakang pintu kedatangan penumpang mengepul tinggi. Hal tersebut membuat kehebohan di ruang tunggu ataupun di sekitar Bandara Silangit. Menurut keterangan General Manager Bandara Silangit, Ardon Marbun, munculnya asap tersebut berasal dari kegiatan uji tes oleh tim inspektorat dari peralatan regulator ground handling di kawasan bandara. Munculnya asap tersebut tidak membuat aktivitas di Bandara Silangit terganggu. Sementara itu sejumlah pengamanan untuk menyambut kedatangan para delegasi ataupun pejabat kementerian di sekitar bandara diperketat. Dari pantauan di lapangan, hari ini Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin dan Danrem 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Dodi Triwinarto hadir di bandara untuk menyambut kedatangan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolda Sumut. Hingga menjelang sore, aktivitas di bandara berjalan normal. Selain itu, sejumlah peralatan logistik untuk kedatangan Presiden Jokowi terlihat dikawal oleh sejumlah petugas yang diangkut dengan pesawat Hercules untuk selanjutnya diangkut menuju Balige. Lokasi atau venue F1 H2O di Balige Kabupaten Toba telah selesai dan dapat digunakan pada 24 hingga 26 Februari 2023 setelah 60 hari proses pengerjaan. Project Manager PT Adikarya Ahmed Jumadi mengutarakan secara rinci kondisi lokasi perhelatan internasional ini. Dikatakan pekerjaan pembangunan infrastruktur pendukung telah selesai sepenuhnya 100%, hanya tinggal finishing saja. Ahmed menyampaikan proses pengerjaan lokasi berlangsung lancar dan hasilnya diharapkan mampu memuaskan pengunjung dan pengguna lokasi utama. Pengerjaan proyek 60 hari kalender sudah dapat diselesaikan dengan tim yang kuat. Meski cuaca hujan tetap dikerjakan dan dapat selesai dengan baik. Infrastruktur lapangan seluas 1,2 hektar terdapat sopo batak toilet. Ahmed juga berharap adanya kesinambungan perawatan lokasi utama sesudah kegiatan F1 H2O. Semua berharap stakeholder terkait dapat memelihara lokasi ini setelah event berakhir. Persiapan para pembalap sudah dimulai sejak dibukanya kontainer pengangkut peralatan powerboat. Sebanyak 20 tim dari 10 negara peserta lomba F1 H2O telah dibuka dan pihak Bea Cukai telah memeriksanya. Dengan telah selesainya pembangunan infrastruktur pendukung event F1 H2O ini, dengan tepat waktu diharapkan dapat mendukung kesuksesan perlombaan yang bertaraf internasional tersebut. Sekarang sudah pembersihan Pak, jadi Sopo Batak itu kan kemarin yang luar biasa sulit karena cuaca hujan hampir tiap malam. Sementara kemiringan atap kita kan 70% ya, 70 derajat. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah selesai. Dari tanggal 18 kita adakan serah terima beberapa defect list, ya itu minor item ya, kayak misalkan kurang pengecatan, kemudian kurang rapi, itu bisa diselesaikan dengan 3 hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, harapannya kita membangun infrastruktur dengan luar biasa Pak ya, memacu waktu dengan cuaca hujan, dengan teamwork yang banyak. Harapan kami venue ini di-maintenance, dipelihara oleh semua stakeholder Pak, baik Pemkab, Injurni maupun masyarakat. Ini menjadi satu venue yang mungkin nanti menyamai dengan Parapat lah. Jadi kemungkinan harapan kami ini menjadi tujuan wisata yang baik juga selain Parapat. Oke, baik Bapak. Bang Jumadi. Pemirsa, dalam rangka mendukung program kawasan destinasi pariwisata super prioritas, Kompolnas melakukan fokus group discussion FGD untuk membentuk Polres Pariwisata Danau Toba. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahmud MD yang juga merupakan Ketua Kompolnas melakukan fokus group discussion di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun kemarin. FGD ini dilakukan bersama Komisioner Kompolnas, Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, Pangdam 1 Bukit Barisan, serta para Kapolres, Bupati, para Ketua DPRD dari 8 kabupaten yang mengelilingi kawasan Danau Toba. Hasil dari FGD ini akan menjadi masukan untuk pembentukan Polres Pariwisata Danau Toba. Kegiatan FGD ini dilakukan terkait pembahasan materi pembentukan kewilayahan kawasan tertentu sebagai kajian konsep pengamanan kawasan destinasi super prioritas Danau Toba. Mahfud MD menyebutkan konsep pengamanan kawasan destinasi super prioritas Danau Toba ini sangat bagus untuk perkembangan pariwisata Danau Toba.
Mahfud menyetujui pembentukan Polres khusus pariwisata Danau Toba karena dengan adanya Polres kawasan Danau Toba dapat menjadi contoh dan stimulasi dalam pengembangan sektor pariwisata. Ikut tren dunia sekarang ini, ikut tren dunia bahwa pariwisata itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, karena itu bagian dari pembangunan di bidang lain, terutama kalau titik beratnya pada ekonomi itu tidak bisa dihindari. Kalau dunia wisatanya bagus, ya nanti pertumbuhan ekonomi di berbagai area wisata itu akan dengan sendirinya tumbuh. Sekarang fokus nih Kompolnas karena mendiskusikan ini harus dijadikan Danau Toba ini sebagai super prioritas destinasi itu supaya diperhatikan khususnya dan menjadi contoh dan stimulasi bagi pembangunan kepariwisataan di Indonesia pada umumnya. Pariwisata Danau Toba ini akan terbentuk. Apakah di tahun 2023 ini atau di tahun berikutnya, tergantung dari hasil diskusi dan rapat yang dilakukan. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepada seluruh alumni Universitas Indonesia Yogyakarta agar selalu menjaga nama baik alma mater serta ikut memberikan sumbangsi dalam membangun bangsa. Untuk menjaga nama baik alma mater sudah menjadi tanggung jawab seluruh alumni, apalagi sejumlah lulusannya menduduki posisi strategis di Indonesia. Untuk meningkatkan tali silaturahmi di antara alumni, berbagai program telah dilakukan agar para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki wadah untuk menyampaikan berbagai masukan untuk kemajuan bangsa. Menko Polhukam yang menjadi Dewan Penasihat DPP Alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta mengapresiasi sebuah buku yang diterbitkan oleh seorang alumni UIIH, Kusuma Erizal Ginting, yang juga merupakan suami wali kota Siantar. Haji Kusuma Erizal Ginting mengatakan sumbangsinya sebagai anak bangsa dan alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta membuat sebuah buku berjudul Sejarah Pengibaran Bendera Merah Putih yang pertama di kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, serta peristiwa berdarah Siantar Hotel. Haji Kusuma Erizal Ginting mengatakan tujuan penulisan buku ini untuk melestarikan dan mewariskan sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, penulisan buku ini sebagai keharibaan Ibu Pertiwi sebagai tanda mata bagi para pahlawan bangsa yang telah berhasil membuktikan ketangguhan tekadnya menegakkan kemerdekaan yang menjadi hak segala bangsa. Sementara itu yang ditonjolkan dari peluncuran buku ini karena sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual HAKI dari Kemenkumham, yang artinya karya yang sudah dimiliki dilindungi oleh bangsa dari hal-hal plagiat. HAKI adalah hak intelektual yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap insan manusia. Mereka harus melindungi HAKI ini karena itu adalah hak yang sangat eksklusif, yaitu hak intelektual yang ada melekat pada setiap insan, setiap manusia. Dan HAKI ini betul-betul melindungi intelektual kita. Pertama, kita akan menghempang yang namanya plagiator. Kita menghempang orang-orang yang peniru. Jadi orang yang berkarya, orang yang berbuat segala sesuatu memang betul-betul dilindungi oleh negara. Negara hadir dimanapun masyarakat itu butuh. Bahkan sampai kepada HAKI, yaitu hak intelektual. Ketua Alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Muhammad Riau mengaku bangga dengan kehadiran Mahfud MD selaku Ketua Dewan Penasehat DPP IKA UII Yogyakarta di Sekretariat IKA UII Sumatera Utara. Dikatakan berbagai program sudah dilakukan alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di Sumut. Salah satunya membuat lembaga bantuan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Terkait dengan peluncuran buku oleh salah seorang alumni UII merupakan kebanggaan bagi alumni untuk memicu semangat alumni untuk selalu berkarya.
selaku dari pengurus, ketua DPW dan sekretaris dan segenap pengurus DPW KUI Sumut mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD selaku Ketua Dewan Penasihat DPP KUI. Beliau berkenan untuk hadir dan menyempatkan di sekretariat ini berkunjung dan bersilaturahmi. Ya, itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami selaku alumni junior dari abangda kita Bang Rizal Kusuma Ginting yang telah menciptakan buku. Dan beliau ini adalah alumni Fakultas Hukum, budayawan di Mematang Siantar, tokoh juga. Artinya itu memicu semangat kami, memicu keinginan kami ke depan itu untuk berkreasi lah. Mahfud MD sangat mengapresiasi pemberian sebuah buku dari alumni UII Yogyakarta yang ada di Sumut dan berpesan agar seluruh alumni senantiasa berupaya menciptakan hal-hal yang positif. Pemirsa, penutupan kursus pelatih dan wasit tingkat Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan di PTPN Seikarang, Deli Serdang kemarin. Penutupan kursus pelatih dan wasit yang digelar sejak 17 hingga 22 Februari 2023 ditutup oleh Ketua Bidang Prestasi Dr. Indra Kasih. Ketua Binpres Indra Kasih saat menutup kursus pelatih dan wasit mengatakan kegiatan dimaksudkan untuk mematangkan persiapan atlet dan kelengkapan pertandingan Pemprov PBVSI Sumut dalam menghadapi Pekan Olahraga PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut. Indra Kasih menambahkan kegiatan kursus ini hendaknya dimanfaatkan pelatih dan wasit untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya agar ke depan dapat melahirkan pelatih dan wasit handal di Sumatera Utara sehingga kualitas atlet dan pertandingan bola voli di Sumut semakin baik dan bergengsi. Indra Kasih berharap dengan kursus kepelatihan dan wasit memiliki SDM berkualitas dan profesional serta seluruh peserta mendapatkan sertifikat berbagai kompetensi. Sementara itu Ketua Panitia Pelatih dan Wasit Edi Ismawan didampingi Ketua Panitia Zaharudin Ginting mengatakan kursus pelatih dan wasit diikuti 18 Pengkap dan Pengkot PBVSI se-Sumatera Utara. Dikatakan pelaksanaan kursus ini akan membina atlet di daerah masing-masing sehingga dapat memberikan kontribusi atlet bola voli Sumatera Utara berstandar nasional. Diharapkan pelaksanaan kursus pelatih dan wasit merupakan tantangan ke depan yang harus mampu diatasi dalam menyongsong PON ke-21 tahun 2024 dengan bermaterikan pelatih, wasit dan atlet muda berbakat serta berprestasi sesuai dengan yel-yel bola voli Sumatera Utara juara. Kursus bola voli, pelatih dan wasit tingkat daerah Sumatera Utara telah berjalan dengan sukses. Tujuan kita adalah untuk mencari bibit-bibit, kita bilang bibit-bibit atlet bola voli di Sumatera Utara dan juga petugas persiapan PON 2024. Adapun kegiatan ini akan kita tindak lanjuti di tingkat nasional di bulan 6 sampai dengan di bulan 8. Pemirsa, biogas adalah sumber energi terbarukan yang semakin populer digunakan saat ini. Sumatera Utara yang memiliki perkebunan kelapa sawit cukup luas sangat berpotensi dalam mengolah limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai bahan baku biogas untuk dikembangkan menjadi energi listrik. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Sumatera Utara tahun 2020, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara sekitar 1,4 juta hektar. Bila dioptimalkan, limbah kelapa sawit ini akan memberikan dampak besar bagi pendapatan daerah dengan mengolahnya menjadi biogas sumber energi terbarukan. Biogas merupakan salah satu program untuk mendorong ketahanan energi dalam peningkatan pasokan listrik. Pengembangan energi alternatif biogas di Sumatera Utara salah satunya dilakukan oleh PT PN2 sejak Januari 2020.
pengembangan energi alternatif di luar panas bumi, yaitu energi terbarukan berbasis palm oil mill effluent atau POM yang berasal dari limbah cair pabrik kelapa sawit. Potensi energi listrik yang dihasilkan dari POM setiap harinya mampu menghasilkan energi listrik sebesar 13.000 kWh. Saat ini, produksi listrik untuk 2 pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBG) dari tahun 2020 sudah mencapai 19 juta kWh yang disalurkan melalui jaringan listrik tegangan menengah milik PLN dengan kapasitas masing-masing 1 MW. Proses pengolahan di pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah cair, di mana senyawa limbah cair kelapa sawit mengandung unsur gas metana atau CH4. Gas metana terbuang ke udara dapat dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik atau genset. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai bahan pembakaran gas pada steam boiler di pabrik kelapa sawit. Staf Teknik PTPN 2 Evander Hasibuan menjelaskan, beberapa keuntungan pemanfaatan teknologi biogas adalah pengurangan potensi pencemaran lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan diperolehnya sumber energi terbarukan sebagai alternatif dari energi fosil. Ya, jadi pembangkit listrik tenaga biogas di Pagar Merbau ini memanfaatkan limbah cair sisa proses dari pabrik kelapa sawit yang kemudian diolah menjadi biogas. Biogas inilah yang kita alirkan ke dalam generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, tetapi perannya tidak hanya menghasilkan listrik saja. Dengan adanya PLTBG aman juga dari pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena mengurangi emisi dari gas rumah kaca, dalam hal ini emisi dari gas metan atau CH4, sehingga bagus untuk lingkungan. PTPN 2 memiliki 2 unit pembangkit listrik tenaga biogas yang berada di PKS Pagar Merbau Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dan PKS Kuala Sawit di Kabupaten Langkat. Kedua pembangkit listrik tersebut telah memiliki tahap uji layak operasi dan terakreditasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Pembangkit listrik tenaga biogas yang ada di PTP Nusantara 2 ini merupakan salah satu sumber energi listrik bagi masyarakat di Sumatera Utara, di mana energi listrik yang dihasilkan itu kita salurkan ke PLN, dan PLN lah yang mendistribusikan ke masyarakat dan pelanggan. Energi yang dipakai di sinilah energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Ke depan kita harapkan akan lebih banyak lagi pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti yang ada di sini. Diharapkan dengan adanya pembangkit listrik tenaga biogas ini akan berdampak positif terhadap ketersediaan energi listrik di Sumatera Utara, sekaligus dapat menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Pemirsa, untuk memberdayakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, pemerintah Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan anggarannya untuk pelatihan usaha kepada perempuan desa. Pengalokasian anggaran melalui pelatihan untuk kaum perempuan yang berada di Desa Beringin, Kabupaten Deli Serdang bertujuan agar dapat menambah income ekonomi melalui keahlian yang dimiliki. Sesuai dengan peraturan, dana desa yang dikelola digunakan untuk pembangunan fisik dan non-fisik. Sasaran pembangunan non-fisik bagi kaum perempuan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus mensejahterakan masyarakat. Berbagai pelatihan diberikan kepada kaum perempuan di Desa Beringin, mulai dari pelatihan menjahit mukena, membuat baju batik, dan memasak kuliner dimsum, serta budidaya jamur. Para perempuan yang tergabung dalam pemberdayaan perempuan Desa Beringin ini mengaku sangat senang karena melalui pelatihan, kesempatan untuk mengembangkan usaha sudah terbuka luas.
Saat ini untuk memperkenalkan hasil karya perempuan desa Beringin dilakukan melalui kegiatan desa. Sehingga seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan, juga memiliki ketertarikan untuk ikut dalam pelatihan yang dilakukan. Hasil karya yang sudah dibuat pada umumnya sangat diminati masyarakat karena hasilnya tidak kalah dengan produk lainnya. Olahan makanan dimsum sangat disukai masyarakat dan banyak dipesan dalam setiap acara desa. Sehingga perempuan desa di Kecamatan Beringin mendapatkan hasil dari usaha yang dilakukan. Untuk menyempurnakan hasil karya yang dibuat, berbagai masukan dan perbandingan menjadi evaluasi bagi kaum perempuan desa. Sehingga karya yang dihasilkan akan menjadi sebuah produk yang memiliki daya saing. Dengan adanya pemberdayaan dari dana desa ini kami banyak menerima manfaatnya, Pak. Karena dapat menambah income pendapatan untuk kami, keluarga yang biasanya hanya mengurus anak, suami, di rumah hanya duduk sana, duduk sini. Tapi sekarang kami bisa berdaya guna dengan membuat pelatihan dimsum, baju batik, juga baju tidur, mukena, kami bisa menambah pendapatan. Itulah yang kami rasakan dalam diri pribadi keluarga juga pada masyarakat pada umumnya. Kepala Desa Kecamatan Beringin, Sudarsono menjelaskan, program pemberdayaan bagi perempuan di bidang ekonomi sangat diperlukan. Karena pada umumnya, perempuan di desa memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitas yang dipengaruhi rendahnya pendidikan, keterampilan, kecilnya ruang lingkup pekerjaan, dan juga hambatan ideologi perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Oleh karena itu, program pemberdayaan bagi kaum perempuan sangat diperlukan karena perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian, terutama dalam hal manajemen ekonomi rumah tangga. Kepala Desa Beringin berharap pelatihan ekonomi ini dapat dikembangkan dan diteruskan kepada perempuan lainnya yang ada di desa, sehingga setiap perempuan memiliki modal keahlian untuk memulai usaha yang dapat menambah keuangan rumah tangga. Sebagai aparatur negara, Kepala Desa Beringin akan terus melakukan berbagai upaya agar keberadaan dana desa benar-benar bisa menjadikan perempuan desa kreatif dan tidak hanya mengandalkan keuangan dari suami, namun sudah dapat menambah pendapatan melalui keahlian yang dimiliki. Baik, untuk pemberdayaan perempuan di Desa Beringin kami menggunakan dana desa, tentunya kami pergunakan sebagian untuk program ibu-ibu PKK ya, program menjahit mukena dan pakaian batik. Kemudian ada juga kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu PKK tersebut untuk pemberdayaan mereka membuat pelatihan dimsum. Dan mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu PKK yang ada di Desa Beringin dan secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat menambah kesejahteraan mereka masing-masing. Program pemberdayaan perempuan melalui dana desa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan sebagai partisipasi aktif, agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini. Selain itu, melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan perempuan desa ini mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun besar, untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga maupun membuka peluang kerja produktif dan mandiri. Kelapa genjah pandan wangi mempunyai nilai ekonomis tinggi. Selain cita rasanya yang khas beraroma pandan, kelapa pandan wangi sangat menguntungkan petani karena harganya yang sangat menjanjikan serta berpeluang ekspor. Di Provinsi Sumatera Utara, kelapa pandan wangi pertama kali dikembangkan di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan luas lahan 25 hektar, kebun yang dikembangkan sejak tahun 2001 ini telah ditanami sebanyak 5.000 pohon. Kelapa pandan wangi ini lebih cocok untuk minuman segar dan minuman herbal. Selain itu juga sangat cocok disuguhkan untuk minuman di restoran, hotel, dan di lokasi objek wisata sekaligus mendorong kemajuan dan pengembangan UMKM. Menurut pengelola kebun kelapa pandan wangi Jasman Silitonga, meskipun banyak permintaan dari negara Belanda, Malaysia, Singapura, dan Cina, namun pihaknya belum bisa melakukan ekspor karena untuk memenuhi pasar dalam negeri saja masih belum terpenuhi.
Karakteristik yang spesifik dan unik dari kelapa pandan wangi dan produk UMKM dari Sergai inilah yang menjadi daya tarik bagi Badan Permusyawaratan Desa, para camat, Ketua BPD se-Kabupaten Gianyar, dan pelaku UMKM se-Kabupaten Gianyar Provinsi Bali untuk melakukan studi komparatif ke kebun induk kelapa genjah pandan wangi Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai kemarin. Rombongan dari Gianyar yang dipimpin Kadis PMD Kabupaten Gianyar Dewe Ngakan Ngurah Adi sangat tertarik untuk mengembangkan tanaman kelapa pandan wangi di Kabupaten Gianyar, mengingat kelapa pandan wangi ini dapat ditanam di areal yang sempit serta buahnya yang tidak begitu besar. Kami ingin sebenarnya melihat langsung perkebunan kelapa pandan wangi di sini karena kita tahu di sini luar biasa perkebunan pandan wangi ini. Tentunya ke depannya kita bisa melakukan kerjasama terkait dengan masalah apakah itu nanti buah dari kelapa mudanya ini, karena ini sangat prospeknya. Kalau di Bali, kami di Gianyar ini tentunya terkenal dengan pariwisatanya. Ini bisa sangat memungkinkan untuk bisa nanti diserap di hotel-hotel. Demikian juga ini bibit kelapa pandan wangi ini tentunya bisa nanti kita kembangkan di Gianyar. Ketua Asosiasi UMKM Provinsi Sumatera Utara, Ujiana Sianturi, mengatakan produk kelapa pandan wangi dari Sergai ini merupakan satu-satunya produk bersertifikat nasional. Dikatakan kerjasama yang dijalin dengan BPD se-Kabupaten Gianyar ini akan segera ditindaklanjuti dengan mengirim bibit kelapa pandan wangi dan produk UMKM lainnya. Setelah kita menandatangani perjanjian kerjasama, saya yakin dan saya akan tetap nanti mengejar terkait kerjasama ini supaya terrealisasi, yaitu pertama untuk kelapa genjah pandan wangi, juga untuk produk-produk UMKM Sumatera Utara, khususnya pada saat kesempatan ini dikunjungi adalah Serdang Bedagai. Saya yakin apalagi dodol Serdang Bedagai itu atau produk seperti olahan keripik juga yang ada dari sini pasti bisa nanti dikerjasamakan di Provinsi Bali, seperti itu. Bupati Serdang Bedagai diwakili Asisten 3 Administrasi Umum Insinyur Kaharudin mengharapkan kunjungan ini dapat menghasilkan kerjasama yang baik dalam mendukung pengembangan pemasaran produk UMKM Serdang Bedagai untuk dipasarkan di Provinsi Bali. Selama 4 hari di Sumatera Utara, rombongan PMD dari Gianyar Bali juga melakukan kunjungan ke Desa Pulau Sejuk Kabupaten Batubara dan mengunjungi kerajinan khas Sumatera Utara di Dekranasda, Sumatera Utara. Danau Toba adalah destinasi wisata berkelas dunia. Pasalnya setelah mendapatkan pengakuan dari UNESCO Global Geopark, Danau Toba ditetapkan pemerintah sebagai destinasi super prioritas. Danau Toba merupakan danau vulkanik di Provinsi Sumatera Utara yang sangat terkenal di mata dunia. Danau vulkanik terbesar di dunia ini dipilih sebagai destinasi wisata super prioritas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga menjadi perhatian banyak wisatawan. Bukan tidak beralasan, pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas, salah satunya karena kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark oleh Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis pada 2020. Pemerintah sudah melakukan pengembangan Geopark Kaldera Toba yang membuat 7 kabupaten di kawasan Danau Toba terintegrasi satu dengan lainnya.
Ketujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Toba, Samosir, Sibalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Karo, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat ini, pemerintah dan pihak swasta melakukan kerjasama dalam hal pembangunan Bandara Silangit agar para wisatawan lebih cepat menjangkau kawasan Danau Toba. Pasca meredanya COVID-19 di wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Utara, terdapat ribuan penumpang setiap harinya menggunakan jasa Bandara Silangit sebagai transportasi baik datang dan keluar dari kawasan Danau Toba. Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun kawasan strategis pariwisata nasional, saat ini infrastruktur jalan yang menghubungkan 7 kabupaten di kawasan Danau Toba sudah dalam kondisi baik. Untuk menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, pemerintah juga menyediakan sarana transportasi feri yang dapat mengangkut penumpang dengan jumlah yang besar. Ya, pemirsa, berikut kita simak informasi perakhiran cuaca oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 1 Medan untuk Jumat 24 Februari 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Christine Matondang, Perakirawan Balai Besar BMKG wilayah 1 Medan, kembali hadir untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk hari Jumat 24 Februari 2023. Adapun kondisi cuaca di wilayah Sumatera Utara diprediksi berawan pada pagi hari. Sementara pada siang hari diprediksi berpotensi terjadi hujan lebat di wilayah Kabupaten Mandaling Natal, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Padang Sedempuan. Kondisi ini akan masih terus berlanjut hingga malam hari dan meluas ke wilayah Kepulauan Nias, Mandaling Natal, Binjai, Tapanuli Tengah, Humbahas, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Sibolga, dan Padang Sedempuan. Sementara pada dini hari, kondisi cuaca diprediksi berawan. Untuk suhu udara akan berkisar antara 18 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60-98%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10-30 km per jam. Untuk titik panas di wilayah Sumatera Utara, teramati 4 titik panas, khususnya di wilayah Kabupaten Karo. Kami tetap menghimbau, mengingat tingginya curah hujan, akan ada waspada, disertai badai guntur di wilayah pantai barat, lereng barat, pegunungan yang dapat mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir. Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ripka Manurung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.